UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. UMKM merupakan salah satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Sedangkan UMKM di Kabupaten Pemalang sendiri sangat beragam jenis usahanya. Di antaranya ada yang jenis usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan jenis usaha lainnya. Inilah UMKM di Kabupaten Pemalang. Ogel-ogel. Mendengar namanya saja menarik kan? Ogel-ogel adalah jajanan gurih yang bergizi, layaknya kerupuk berbentuk kecil lonjong. Panjangnya sekitar 2-3 cm, warnanya putih kecoklatan dengan rasa yang gurih. Begitulah ciri khas ogel-ogel. Kudapan khas Pemalang ini yang sering dijadikan buah tangan bagi para pelancong yang berkunjung ke Pemalang adalah Ibu Darsono atau Ibu Irsom, sang pemilik usaha ogel-ogel, dan outletnya berada di perumahan Kaligelang, Kecamatan Taman. Kami membuat ogel-ogel itu tahun 2005, jadi 15 tahun yang lalu. Untuk bahan-bahannya kebetulan gampang, jadi hanya dari tepung ketan, tepung tapioka, sama telur, sama bumbu. Bumbunya itu hanya gula, garam, dan keju. Dan ditambah dengan minyak sayur. Ya, hanya itu, Mas. Dan prosesnya pun gampang. Hanya di mixer telur sama bumbu. Setelah diaduk sampai merata, baru dimasukkan tepung, lantas dicetak 2 kali penggorengan. Nih, didinginkan lalu dikemas. Udah hanya itu. Ogel-ogel itu punya filosofi di mana artinya itu adalah sesuatu yang gerak. Sesuatu gerak itu kan pasti hidup. Jadi kami menginginkan ogel-ogel ini hidup terus, walaupun mungkin saya sudah tua, sudah ini lah, tapi ogel-ogel tetap jalan terus, hidup terus gitu loh, Mas. Itu tujuan kami. Untuk cabangnya sementara ini dari Dinas Bapeda kan membuatkan outlet di stasiun yang namanya Vedep Mart. Itu ada di stasiun, itu sama persis dengan sini. Dan untuk ogel-ogel sendiri kami pasarkan itu ke seluruh toko-toko di Kabupaten Pemalang. Toko kue loh ya, Mas ya. Vitanas. Melimpahnya buah nanas di Kabupaten Pemalang sebagai salah satu daerah penghasil nanas membuat masyarakat Pemalang selalu berinovasi dalam memanfaatkan buah yang satu ini. Masyarakat Pemalang tak sungkan memanfaatkan nanas untuk diolah, salah satunya adalah Vitanas yang ada di Desa Sikasur, Kecamatan Belik. Minuman segar yang terbuat dari buah nanas madu berasal dari Belik, Pemalang, dan ini sangat nikmat sekali bila diminum. Selain Vitanas, terdapat macam olahan pangan dan non-pangan seperti kerupuk nanas, manisan nanas, stik nanas, dodol nanas, wajik nanas, pie susu nanas, lip balm nanas, lulur nanas, pembersih lantai dari nanas, dan masih banyak lagi. Kami dari Vitanas, perkenalkan nama saya Fani, alamat outlet kami di Desa Sikasur, RT 7 RW 5, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Vitanas ini juga sebagai ikon Pemalang, oleh-oleh dari khas Pemalang, yaitu dengan bahan dasar nanas madu yang mungkin tidak asing lagi. Nanas madu itu dengan kualitas yang unggul, dengan tingkat kemanisan yang mungkin lebih tinggi dibanding nanas yang lain, kemudian tingkat kerenyahan, bentuk fisik penampilan dari nanas madu itu yang menarik. Itu alhamdulillah kita bisa membanggakan Kota Pemalang, dan kita sudah bisa
memasarkan produk ini ke daerah lain sekitar Kabupaten Pemalang, kemudian Kabupaten Tegal, dan Kabupaten. Usaha ini berdiri dari tahun 2012. Untuk produk Vitanas, itemnya adalah kita memproduksi minuman nanas. Ini untuk kemasan cup 120 ml dengan kemasan kardus seperti ini. Kemudian untuk cup 180 ml. Ini kemasan terus dalam kemasan kardusnya seperti ini. Ini kemasan kardus. Kemudian untuk kemasan botol ini 330 ml. Kemudian kemasan kardusnya kemasan 10 botol dan kemasan 24 botol. Kemudian untuk sirup ini ada sirup Vitanas 400 ml. Untuk kemasannya kardus isi 2 botol. Kemudian jenis lain adalah koktail. Ini kemasan 120 ml. Kemudian untuk kemasan yang 250 ml, cupnya agak besar. Kemudian kemasan kartonnya, kardusnya adalah seperti ini. Itu varian dari produk kami. Bandeng Kaliprau. Bandeng merupakan salah satu potensi unggulan pesisir pantai utara, tepatnya di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami. Nama UMKM-nya adalah UMKM KWD Mawar Merah 2. Mereka berhasil memproduksi hasil olahan bandeng berupa kerupuk dan steak. Sebelum diolah, bandeng dibersihkan dan dipisahkan dagingnya dari duri, kulit, dan kepalanya. Semua bagian dari bandeng dapat diolah, mulai dari daging, duri, hingga kepalanya, sehingga tidak ada yang tersisa dari ikan bandeng. Setelah itu, daging bandeng diolah dengan bumbu tertentu dan bahan tambahan lainnya. Produk hasil olahan bandeng dari desa ini berbeda dari desa lainnya. Nilai gizinya yang tinggi dan lembutnya daging memanjakan lidah kita. Saya Ibu Eva Fitriawati, kelompok usaha Poklastar Mawar Merah, Desa Kaliprau, Ulu Jami, Pemalang. Mengolah aneka olahan bandeng. Ini adalah abon bandeng, kemudian juga ini adalah keripik kulit bandeng, terus juga ini bandeng presto dan bandeng montok, juga pepes bandeng. Karena bandeng dari Desa Kaliprau itu bebas bau lumpur, juga tinggi gizi dan tanpa duri tentunya, juga tidak bau amis. Untuk pengolahan kami ambil dari tambak langsung ya, ataupun dari agen-agen langsung ke tempat pelelangan ikan, kemudian kita ambil, terus kita langsung kita olah, kita kuliti, kita bersihkan juga, kemudian kita pisahkan untuk yang abon, untuk yang nugget, untuk yang pepes dan presto, juga bandeng montok. Adapun yang kulit kita tidak buang, tapi kita jadikan keripik kulit. Kemudian juga untuk durinya kita juga tidak buang, kita olah menjadi stik duri. Abon bandeng kita ada packing 3 macam, yaitu yang 50 gram. 50 gram itu kita jual seharga 13.000. 13.000 ini yang kecil. Kemudian ada juga yang 100 gram kemasan paper. Kemasan paper itu seharga 25.000. Dan ini kemasan 100 gram tapi yang cup itu 28.000. Ini biasanya bagi yang oleh-oleh. Alamat kami Desa Kaliprau, RT 1 RW 1 nomor 36 Ulu Jami, Pemalang. Jahe Abang. Olahan jahe merah ini tanpa pemanis buatan dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya di Kecamatan Ulu Jami. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, produk olahan jahe merah yang dihasilkan telah tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Halo, selamat datang di Kaliprau. Kami ingin memperkenalkan beberapa produk olahan dari Kaliprau, yaitu salah satunya adalah jahe abang. Jahe abang adalah produk olahan wanita mandiri yang di sini sangat berkhasiat untuk menghangatkan tubuh serta memperlancar peredaran darah. Produk ini kami produk secara alami, tidak mengandung bahan kimia. Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan ini di outlet kami di Desa Kaliprau
dan juga di outlet-outlet yang telah bekerjasama dengan kami. Produk kami telah tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Produk ini tidak mengecewakan karena ini memang betul-betul alami, diproses dengan higienis dan betul-betul tanpa bahan pengawet dan bahan kimia. Produk ini menambah vitalitas kita, menghangatkan tubuh, memperlancar peredaran darah. Rasanya mantap betul. Batik Pemalang. Berbicara mengenai batik, di Kabupaten Pemalang sendiri tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Usaha kerajinan ini dirintis oleh para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Taman. Yang pertama, Batik Arta Kencana di Desa Taman dan Arum Cempaka di Desa Cibelok, Kecamatan Taman. Pengrajin batik Arta Kencana mengatakan bahwa keberhasilannya dalam usaha batik ini karena berdasarkan pengalamannya bekerja di pabrik tekstil. Kita juga mengembangkan pengalaman saya dari pabrik, Mas. Jadi dalam bekerja pun kita tidak bisa istilahnya kita mengulur waktu, tidak. Setidaknya kita memanfaatkan waktu dengan efisien. Jadi kalau memang order masuk secepatnya kita bikin desain lah. Intinya kita tidak membuang waktu yang terlalu lama. Kemudian kita belajar dari batik-batik yang lain, bagaimana pewarnaan, bagaimana konsep penjualan, bagaimana motif. Nah itu kita belajar dari yang lain. Jadi tidak semata-mata kita mengandalkan diri sendiri, tapi kita lebih banyak belajar ke dunia perbatikan. Kita mulai berdiri itu tahun 2004. 2004 karena waktu itu suami bekerja di Texmaco. Sasaran dari semua produk batik di Pemalang biasanya adalah dari instansi pemerintah dan beberapa kelompok masyarakat. Jadi memang awalan saya mendirikan batik adalah sasarannya lokal dulu, Mas. Jadi waktu itu memang sasarannya untuk mengejar target seragam. Dengan saya bisa mendapatkan seragam, saya akan mendapatkan jumlah order yang lebih banyak. Otomatis saya dapat keuntungan lebih banyak juga. Kemudian kalau produk ekspor kita pameran nanti ke Malaysia pernah, Thailand ya. Hanya kita belum bisa ekspor karena posisi batik itu tidak bisa dijadikan mass product. Bisa pun terlalu lama. Tapi kemudian dengan inovasi yang berkembang kita juga mengembangkan ke sarung goyor. Kita terakhir kirim ke Amerika lewat bayar yang di Indonesia. Dia jadi produknya berupa produk pengembangan dari bahan baku, dia dijadikan baju, baru dia ekspor ke negaranya, ke Amerika. Jadi sarung goyor. Ya, kita kerjasama dengan pengrajin sarung dengan lebar 60 maupun yang lebar 115 cm. Sarung goyor. Sarung goyor adalah satu jenis sarung yang bahannya menggunakan sebuah benang rayon. Untuk proses pengerjaan sebuah sarung memakan waktu tidak sedikit sebab masih dibuat secara tradisional, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin atau disingkat ATBM.
Sedangkan untuk motif sarung goyor terdapat berbagai macam motifnya. Sentra penghasil sarung goyor berada di Desa Wanarjan Utara, Kecamatan Taman. Kopi Pulau Sari. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Pemalang ternyata juga menghasilkan kopi yang memiliki cita rasa khas dan tidak kalah dengan cita rasa kopi asal daerah lain di Indonesia. Tanaman kopi dibudidayakan warga di desa-desa seperti Desa Gabuhan, Penakir, Jurang Mangu, Batur Sari, Gunung Sari, yang tinggal di lereng Gunung Slamet dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Di pedesaan tersebut, jumlah areal tanaman kopi milik warga diperkirakan mencapai 1000 hektar. Ya, untuk kopi Pemalang sendiri sebenarnya permintaannya cukup lumayan bagus lah. Nyatanya boleh dikatakan Kabupaten Pemalang baru ada muncul kopi mulai tahun 2017. Ada muncul kopi. Selama ini kan Jawa Tengah paling Wonosobo, Temanggung, Semarang, Kendal dan sebagainya. Nah, begitu ternyata Pemalang ada kopi, baru tahu itu awal tahun 2017. Mas Fajar yang mulai. Sebenarnya tidak mutlak saya sih, Desa Gunung Sari lah. Desa Gunung Sari. Nah, sebenarnya awalnya itu malah Pemalang itu sudah produksi kopi ya sejak zaman Belanda. Iya, intinya kan tujuan utama kita ngolah kopi sebenarnya biar kopi itu, petani kopi itu sejahtera, Mas. Saya memang di Tengkulak saja kalau di sini kepengennya cari hanya semata-mata keuntungan, otomatis saya beli ke petani kan semurah mungkin. Tapi malah kita bermusuhan dengan para tengkulak. Tengkulak umpama berani ngambil 5.000, paling tidak kita di atas 5.000 kan gitu. Dan hanya yang masuk ke sini kan benar-benar yang punya kualitas. Nah, bagaimana si petani itu sendiri yang bisa meningkatkan kualitas dari hasil kopi mereka. Karena intinya kalau sekarang kita amati, yang bisa menaikkan harga kopi itu justru para petani sendiri. Kalau mereka sudah mengolah dengan baik, kita rendemennya semakin kecil, terus keluhnya juga sudah mungkin agak seragam, manajemen hubungnya, naungannya dan sebagainya sudah bagus, pembukanya oke, otomatis ya rasa mengikuti. Karena ning Jurang Mangu kuwi ana kebun kopi sing menurut dinas memang apik dikembangkan. Ternyata setelah dianakna pengolahan digawe kopi, ternyata duweni rasa plus kata mereka yang memang merasakan kopi, penikmat kopi. Untuk kopi ya karena pegunungan itu kebanyakan yang robusta, tapi kalau orang-orang bawah itu senangnya yang arabica, karena arabica cenderung aneka rasa bisa dibuat. Kabupaten Pemalang menawarkan segala sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang berlimpah. Kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan daerah, pengembangan investasi yang dapat memberikan kehidupan dan penghidupan bagi wilayahnya sendiri dan wilayah lain.